Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengetengahkan sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang faddalallah Quraisyan. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang Quraisy bisab'in. Orang Quraisy diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 7 keutamaan. Yang pertama kata Nabi, anni fihim. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka. Kata Nabi, aku dari kalangan mereka. Wa anna an-nubuwata fihim. Dan kenabian ada pada mereka. Ini karena Nabi berasal dari mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima risalah kenabian. Lalu kata Nabi, wa anna an-nubuwata fihim. Kenabian berada pada mereka. Kemudian yang berikutnya, wal hijabah fihim. Wasiqaya fihim. Hijabah dan siqaya ada pada mereka. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang menyiapkan minuman, konsumsi bagi setiap orang yang datang mengunjungi Ka'bah. Dan itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Wa anna Allaha lanasarahum 'alal fil. Berikutnya keutamaan mereka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari rongrongan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha. Yang akhirnya nanti dia melihat gereja yang dia bangun begitu besar ternyata tidak populer juga, makanya dia ingin menghancurkan Ka'bah yang dianggap tetap populer. Tidak mampu gereja yang dia bangun begitu besar itu mampu menandingi Ka'bah yang begitu sangat populer dan memiliki magnet yang begitu dahsyat. Ka'bah ini kan magnet. Coba antum kalau berangkat umroh, setelah pulang pingin lagi. Antum kalau datang ke ziarah ke tempat-tempat lain, setelah udah selesai ziarah nggak ada pingin lagi. Coba kalau datang ke Mekah, datang ke Ka'bah, udah pulang pingin lagi. Berkali-kali balik lagi, pingin lagi. Bahkan kalau lagi tawaf wada itu tanpa disadari nangis. Rasa berat untuk berpisah. Coba, ada orang pergi ke tempat rekreasi pas mau pulang nangis sih, tapi nangisnya bukan nangis berpisah, uangnya habis. Lihat ATM-nya udah berkurang banyak, pergi ke rekreasi itu pulang, habis duit, bawa satu keluarga habis 10 juta, 20 juta, nangisnya di situ tuh. Tapi kalau tawaf wada ninggalin Ka'bah, nangis tuh berat, seakan-akan ada connecting dia dengan Ka'bah tersebut. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan ketika keluar meninggalkan Mekah, udah jalan, Nabi balik lagi badannya. Nabi lihat, mengarahkan wajahnya, pandangannya ke arah Mekah. Dia bilang, sesungguhnya betapa bagusnya engkau wahai Mekah. Ma atyabaki. Dia bilang begitu sama Nabi. Dengan pandangan yang begitu, penuh dengan kesedihan. Lalu kata Nabi, kalau tidak karena kaumku mengeluarkan aku darimu, aku tidak akan keluar dari tempat itu.
Itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya, keutamaannya suku Quraisy, wa annallaha lanasarahum 'alal fil. Allah tolong mereka atas pasukan gajah. Wa annahum abadullaha 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Dan orang-orang Quraisy, kata Nabi, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Keutamaan berikutnya, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an yang khusus berbicara mengenai mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan derajat hadisnya hasan. Ini keutamaan yang dimiliki oleh suku Quraisy. Dan riwayat hadis yang lain Nabi katakan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anaknya Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismaila Bani Kinana. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari turunannya Ismail Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Kinana Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Quraisy ini memang kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Kabilah yang diberikan amanah untuk mengatur beberapa urusan-urusan yang ada di kota Mekah. Makanya ketika Abraha itu sebelum dia masuk ke area Mekah, dia kirim utusannya. Ya, dia masih berada di pinggiran kota Mekah, dia kirim utusannya, dia bilang, temui siapa orang yang paling disegani di sana, suruh bawa jumpa sama aku. Temui, datang, saya tanya. Akhirnya yang dibawa jumpa sama Abraha siapa? Abdul Muttalib.